Yang pertama, tempat yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inda qiraatil Qur'an. Tempat yang pertama, ikhwan fillah wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di mana antum harus cari tak kala antum membaca Al-Qur'an. Di situ tempatnya. Proses pencarian hati, proses pencarian jati diri, tak kala engkau bercakap atau melafazkan tilawatul Quran kalamullah, carilah jati dirimu di situ. Kenapa? Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Ini kitab bagus nih. Siapa yang punya penyakit, obatnya di dalam kitab itu. Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, iza qara'tal Qur'an, kalau kita lagi membaca Al-Quran, fajma' qalbaka inda tilawatihi, gabungkanlah hatimu dan jiwamu dan ragamu tak kala membacanya. Faj'al nafsaka man yukhatibu bihi, dan jadikanlah dirimu seakan-akan engkaulah yang sedang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa, Pak? Kadang sebagian kita kalau kita membaca Al-Qur'an, gak usahlah baca Al-Quran Arabnya, kita baca terjemahannya nih sekarang nih. Ya, kita baca terjemahannya, innallazina kafaru, atau min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi wa Nasara. Ini bukan awak yang dimaksudkan ayat ini. Ya, ini orang Yahudi. Awak nggak masuk dalam ayat ini. Ya enggak. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Oh, Allah sedang berbicara sama orang munafik. Alhamdulillah, bukan orang munafik. Fahaza khata'un. Ini kesalahan yang fatal. Tak kala antum membaca Al-Quran ini fatal kali. Terjemahan aja. Kalau kita ngelewat ayat tentang orang kafir, tentang orang munafik, tentang ashabun nar, penduduk neraka, antum bilang, Allahumma ya Allah, janganlah jadikan aku seperti mereka. Fakaifa, bagaimana Nabi SAW paham betul, tak kala dia membaca Al-Quran, tak kala beliau salat, kenapa beliau bisa berlama-lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, mampu beliau berdiri. Bagaimana sifatnya? Hudzaifah bin Yaman mensifati sifat salat Nabi, dan beliau pernah ikut bersama Nabi SAW salat. Apa kata beliau? Fakana iza marra bi ayati azabin ista'izuha. Nabi kalau baca Al-Quran melewat ayat azab, beliau minta, ya Allah, jauhkan aku. Wa iza marra bi ayati rahmah, kalau melewat tentang ayat rahmat, beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikanlah aku termasuk mereka. Permasalahan terbesar kita apa? Kita pun tak paham. Tadi imamnya baca apa ya? Ya, kita nggak paham. Tadi imamnya baca apa? Kebanyakan kita tak kala imam membaca Al-Quran, fokus di dalam apa? Kapan Bapak ini selesai bacanya? Lama kali bacanya. Ya. Udah tahu dia. Ya.
Kayaknya bapak ini baca panjang nih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cari hatimu ya, inda tilawatil Quran. Tak kalah baca Al-Quran, disinilah seorang kadang bisa menangis, bisa tertawa. Tak kalah dia membaca Al-Quranul Karim, dia sangat terenyuh. Terkadang kita mampu mendengar ayat Al-Quran, mendapatkan intisari terdengar dari orang lain. Masya Allah, bagus sekali kawan ini baca Al-Quran. Ya, apalagi suaranya merdu. Ada, terasa di dalam hati ini, getaran-getarannya. Masya Allah. Disitulah hatimu, imanmu bertambah. Maka ini satu tempat pertama.